Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sehat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat kumpul, tujuannya untuk melanjutkan sosialisasi trial aplikasi MyPDS untuk kepegawaian yang kemarin teman-teman sudah mencoba beberapa. Mungkin kita nanti di sini membahas lebih detail lagi setelah teman-teman mencoba. Mungkin ada error-error atau ada kendala-kendala, nanti kita di sini bisa cari solusinya bersama-sama. Mungkin yang pertama Pak Jun, monggo kalau ada yang ini disampaikan terlebih dahulu. Mas Denny. Ya. Iya. Ini terkait dengan absensi yang kemarin yang dibagikan oleh manajemen. Untuk teman-teman anggota saya itu banyak yang nggak bisa untuk mengupdate aplikasinya, Mas. Mengupdate, Pak. Bisa diupdate, iya. Diupdate bisa, tapi untuk dicoba pinjernya itu keluar sendiri di APK-nya, di aplikasinya. Oh, jadi gini, yang untuk Finger sementara masih belum bisa, Pak. Jadi kita gitu. nanti di sini fokus ke facecam dulu. Jadi yang sementara modul yang masih bisa digunakan itu facecam aja. Nah, di situ nanti kita maksimalkan. Mungkin teman-teman ada kendala saat absen di facecam, nanti kita bahas di sini sekalian. Oke, mungkin saya mungkin Pak Jun monggo ada yang ingin disampaikan dulu sebelum masuk ke materi. Langsung aja Mas Joni, nanti terakhir aja. Oke. Biar nggak kelamaan meningkat waktu. Oke, saya langsung ke materi ya. Mungkin biar terlalu lama juga. Nggak bisa dipakai. Lu carane dulu. Absen. Terus saya takut nanti coba ya bukan dulu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sini pembahasannya saya langsung ke aplikasinya aja. Yang pertama mungkin untuk download aplikasi ya. Jadi di sini kita sudah buatin portal ke teman-teman kemarin sebelum implementasi. Fungsinya untuk mempermudah ya, mempermudah teman-teman dalam penggunaannya. Juga teman-teman mungkin bingung saya harus tanya ke siapa, jadi bisa ngirimkan tiket ke sini. Nah, di sini juga ada basis pengetahuan atau tutorial ya. Bahasa gampangnya tutorial yang mungkin bisa dipraktekkan di teman-teman langsung. Sini saya akan membahas yang pertama cara download dan instalasi aplikasi MyPDS ya. Di sini sudah ada panduannya. Jadi yang pertama kita bisa download aplikasinya via link ini. Nanti kita download. Nah, itu nanti setelah kita download aplikasinya, ketika sudah berhasil di-download, maka kita lakukan install. Kita klik aplikasinya atau aplikasi via Android tersebut. Nah, biasanya nanti ketika install itu ada notifikasi bahwasannya aplikasi tidak dikenal karena aplikasi kita masih proses untuk masuk ke Play Store. Jadi untuk percepatan sementara kita downloadnya via website saja, belum bisa melalui Play Store. Nah, ketika
teman-teman mendownload mungkin sebagian ada yang harus mengaktifkan apa namanya perizinan aplikasi yang tidak dikenal. Nah itu nanti di sini ada caranya juga di FAQ. Nah di sini nanti lengkap ya cara untuk mengizinkan aplikasi yang tidak dikenal. Nanti bisa dilihat juga di pengaturan HP masing-masing. Biasanya berbeda-beda. Ini saya kasih contohnya satu. Nanti biasanya masuk ke setting, terus kata kunci aplikasi khusus ya. Nanti di situ ada tulisan instalasi aplikasi, terus nanti izinkan aplikasi yang tidak dikenal. Wih. Share aplikasi resume, Bun. Buat WA dulu. Share aktif. Dua gitu. Muncul. Oh, sorry. Share screen ini nggak muncul nih. Sorry, saya ulangi lagi ya. Di sini kita sudah ada portal untuk teman-teman sebagai sarana support penggunaan aplikasi dan juga kendala kita penggunaan aplikasi MyTDS. Di sini nanti teman-teman bisa mengirimkan tiket dan juga bisa melihat tutorial yang ada sebagai penggunaan atau panduan teman-teman dalam menggunakan. Jadi yang pertama saya di sini ingin menyampaikan untuk cara download aplikasi dan menginstal ya. Sini cara menginstalnya tadi seperti yang saya jelasin. Di sini tutorialnya lengkap, teman-teman bisa baca sendiri. Pertama kita bisa download aplikasinya di link tersebut, terus diinstal, lalu kita izinkan untuk perizinan aplikasinya untuk kamera, telepon, dan lokasi. Nah, untuk beberapa Android tipe terbaru itu tidak perlu dilakukan karena nanti dia otomatis dari HP-nya sendiri. Cuman untuk Android tipe tertentu atau tipe yang agak lama itu harus mengaktifkan secara manual seperti ini. Selain itu, untuk cara penginstalan, ketika aplikasi sudah terinstall, kita bisa melakukan login aplikasi. Nah, di sini juga saya sudah buatin tutorialnya. Cara login aplikasi itu nanti masukin username ini menggunakan NIP masing-masing. Passwordnya juga menggunakan NIP masing-masing. Setelah itu akan masuk ke menu registrasi data diri. Di situ nanti masukin nomor telepon, email, setelah itu bisa dicentang, lalu bisa dikirim. Nah ini setelah tadi mengisikan registrasi data diri, nanti selanjutnya untuk registrasi wajah. Nah ini nanti dilakukan 5 kali ya teman-teman. Sini ada 1 kali, yang pertama, terus nanti ulangi lagi, kedua, ketiga, dan keempat. Nah ketika pendaftaran, ini paling penting, jadi usahakan wajahnya terlihat jelas dan pencahayaannya cukup baik, cukup bagus. Jadi jangan cari tempat yang gelap. Kalau bisa ini pendaftarannya di siang hari, terus background-nya kalau bisa polos di tembok atau di mana yang sekiranya tidak ada benda di belakangnya, karena nanti akan ketika pendaftaran di awalnya ini agak ada benda di belakangnya atau kurang cerah, nanti ketika absen itu teman-teman kesulitan. Seperti itu. Kurang cerah loh, karena kesulitan. Oke, saya lanjutkan kembali.
Di sini saya contohkan ketika diklik ya, ketika diklik pendaftaran, maka nanti akan memasukkan foto wajah. Ini nanti ada hitungan 1 sampai 3. Nih, pastikan wajahnya masuk dalam lingkaran hijau itu ya. Ini untuk wajah pertama. Nah, ini seperti berikut nih. Sudah terisi semua. Lalu bisa mengisikan approval-nya di sana. Nanti approval 1 bisa Pak Junaidi sebagai manajer operasi, approval keduanya bisa di saya, nggak apa-apa. Setelah itu nanti bisa kirim, ya klik tombol kirim itu. Nanti kalau berhasil akan masuk ke halaman dashboard ini. Seperti ini nanti tampilannya. Halaman dashboard-nya nanti seperti ini ya, teman-teman. Ya, nanti seperti ini. Untuk selanjutnya absensi menggunakan wajah. Nah, tadi kan kita sudah melakukan login aplikasi. Nah, ketika kita sudah melakukan login aplikasi, terus kita mau absen nih, teman-teman mau absen, bisa klik tombol presensi ini, ya. Terus kita masuk ke menu presensi yang bagian bawah. Ya, teman-teman nanti jangan bingung ya. Ini nanti kalau saya pulang harus tekan yang mana, kalau saya masuk harus yang tekan yang mana. Jadi masuk dan pulang itu nanti otomatis kita ada inputkan roster di sistem. Jadi teman-teman ketika masuk langsung absen aja dan pulang langsung absen aja. Nanti otomatis dia terrecord di sistemnya. Ini saya contohkan untuk absen dulu. Ini dia mengenali wajah dulu, selanjutnya kita harus tersenyum. Nah, selanjutnya kita mengedipkan mata. Oke, nah ketika sudah berhasil, itu artinya kita sudah berhasil melakukan absensi. Jadi kita bisa kembali lagi. Keluar dulu, force close. Kita lihat apakah absennya sudah masuk apa belum. Oh, sebentar. Nah, ini kita lihat ya. Saya sudah melakukan absen ya. Absen pulang. Ini record tadi jam 14.22. Nah, ini mungkin teman-teman nanya lagi, gimana sih cara ngelihat laporan absennya dalam 1 bulan? Kita bisa masuk ke presensi, terus masuk ke log, ini, terus lihat ini. Nah, nanti di situ kita bisa melihat tuh absen-absennya. Laporan dalam 1 bulan. Nah, di sini juga saya sudah buatin tutorial juga, jadi teman-teman nggak bisa khawatir, nggak perlu bertanya terlalu banyak juga atau ke teman yang lain, bisa belajar sendiri secara mandiri. Di sini ada cara absensi menggunakan wajah atau scan. Nah, sini seperti yang tadi saya demonstrasikan ya, mulai dari dashboard tadi, klik presensi, terus masuk ke laporan presensinya, terus nanti ada apa namanya, absen menggunakan face scan. Nah, sementara yang finger ini belum bisa digunakan ya teman-teman. Jadi abaikan terlebih dahulu. Nah, nanti inputkan wajah sesuai instruksi, mulai dari senyum, terus kedipkan mata. Nah, nanti juga bisa lihat cek lognya seperti di bawah.
Nah, perlu diketahui nanti radiusnya juga dilihat. Jadi teman-teman nanti radiusnya sudah kita atur sedemikian rupa. Jadi teman-teman bisa absen hanya jika di dalam radius tersebut. Jadi nanti di ponselnya masing-masing bisa dilihat ya. Kalau nggak salah kita ngasih radius 200 km ya, titiknya dari CFS. Dan nanti bisa dicoba sendiri. Harusnya itu sudah cover area kerja teman-teman semua. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan materinya. Untuk laporan asumsi sudah, terus pengajuan izin. Nah, pengajuan izin, ini kita juga sebenarnya di aplikasi sudah ada untuk pengajuan izinnya. Nah, cuman ini nanti tergantung dari arahan Pak Jin ya sebagai manajer operasi, menentukan nanti kita bisa menggunakan langsung di aplikasi atau tetap ada manual karena sistemnya ini kan masih masih trial ya. Mungkin nanti untuk izinnya sementara masih double check, manual tetap jalan, terus nanti di aplikasi juga tetap jalan sebagai pengecekan lebih lanjut karena takutnya nanti mengganggu operasional di lapangan. Nanti arahan lebih lanjut dari Pak Jun terkait untuk izin-izin dan juga lain sebagainya. Selanjutnya kemarin ada kita juga rilis aplikasi ya, bukan aplikasi sih, untuk pengecekan slip gaji. Jadi kemarin teman-teman bisa ngecek slip gajinya masing-masing menggunakan link tersebut. Jadi nanti untuk setiap bulan teman-teman nggak perlu bingung nanya ini gajinya berapa, terus kekurangan gajinya dari mana. Nah, kalau ada slip gaji ini, insya Allah bisa mengcover pertanyaan teman-teman yang selama ini ditanyakan. Oke, itu tadi untuk cara-cara ya, sebenarnya simple. Intinya teman-teman jangan bingung, kalau memang ada temannya yang berhasil, mungkin bisa ditanyakan. Dan ketika bingung, di sini juga sudah ada tutorial yang saya rasa sudah cukup lengkap, bisa dibaca. Nanti kalau memang ada kendala yang nggak terselesaikan, nanti bisa kirim tiket. Jadi kirim tiket bisa langsung dari sini. Nanti ini kita supportnya via email ya. Atau bisa juga nanti dari website kita, website PTTDS, teman-teman bisa buka. Mungkin banyak yang belum tahu kalau kita punya website. Ya, sekali-sekali dilihat, dibuka. Nanti klik bantuan di sini. Nah, sini nanti ada cara-cara tuh. Betul, kalau bingung gimana cara penggunaannya. Terus kalau mau hubungi, ya sudah, ini klik hubungi kami, masukkan namanya nanti, namanya siapa, terus NIP-nya berapa, dari unit mana, biar jelas ya. Terus alamat email, perihalnya apa, kendalanya, misalkan bisa login atau apa. Terus ambil screenshot-nya, jangan lupa, ini penting. Biar kita tahu untuk kendalanya seperti apa lebih detail. Terus nanti tinggal dikirim. Nah, ketika sudah dikirim, nanti kita akan konfirmasi via email yang sudah terdaftar tadi. Nanti kita akan balas apa kendala teman-teman, solusinya seperti apa, nanti bisa dilihat di emailnya itu tadi. Untuk selanjutnya, kita ke FAQ ya. Ini pertanyaan yang mungkin saya rangkum beberapa kemarin, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tidak bisa install aplikasi. Jadi kemarin itu ada yang nyoba install, tapi nggak terinstall gitu, aplikasinya nggak bisa terinstall. Nah itu salah satunya dia harus mengaktifkan izin aplikasi tidak dikenal. Nah ini nanti cari aja tutorial di Google teman-teman, karena beda HP itu beda pengaturan ya. Biasanya sih otomatis ketika kita nginstal itu nanti ada notif untuk mengizinkan aplikasi tersebut atau tidak. Seperti itu. Nah,
kedua, ada yang dia sudah mengaktifkan aplikasinya, cuman aplikasi tidak support tulisannya. Nah, itu nanti kita kasih case khusus ya, karena biasanya itu prosesornya berbeda. Nanti kita kasihkan link khusus untuk aplikasinya sementara. Nanti saya buatkan tutorialnya di website tadi ya, website yang ini tadi nanti saya tambahkan khusus untuk aplikasi yang tidak support untuk aplikasi tersebut. Nanti kita tambahkan. Selanjutnya, tidak bisa login aplikasi. Nah, ini macam-macam. Teman-teman sudah mungkin mencoba, sudah berhasil install nih, sudah berhasil install aplikasinya, sudah masuk ke menu login ya. Menu login awal itu, saya contohkan. Nah, menu login seperti ini, terus sudah teman-teman masukin username dan password. Nah, ketika login mungkin nggak bisa. Udah diklik-klik, tapi nggak mau. Nah, itu biasanya kendalanya ada dua. Yang pertama, user sudah terdaftar di perangkat lain. Nah, kalau misalnya informasinya user menggunakan perangkat yang tidak terdaftar, itu berarti kemungkinan teman-teman sudah mencoba login di HP yang lain. Nah, perlu diketahui juga nanti setiap user atau setiap Unipe itu hanya bisa terdaftar satu HP aja. Jadi teman-teman nggak bisa minjem HP temannya atau apa namanya minjem HP temannya terus dipakai lagi, itu nggak bisa ya, karena untuk itu tadi untuk menanggulangi supaya tidak ada fraud, jadi nggak ada istilahnya titip absen atau apa. Nah, itu kita menanggulanginya dari situ. Jadi yang terdaftar di satu HP itu hanya satu NIP aja. Begitu juga ketika teman-teman ganti HP, misalkan, oh iya Pak, saya habis ganti HP baru, HP yang lama udah nggak bisa dipakai atau hilang. Ya udah, nanti kita bantu riset, bisa hubungi tadi via email tadi, nanti dikirimkan aja. Misalkan mau minta di riset, ya udah nanti kita bantu riset dari admin, nanti bisa login kembali. Itu. Nah, yang kedua itu biasanya izin aplikasi belum diaktifkan. Nah, biasanya kalau ciri-ciri izin aplikasi belum diaktifkan, itu IMO yang di bawah ini nggak muncul. Ini karena saya sudah mengaktifkan, ini yang di bawah ini akhirnya muncul. Nah, gimana sih cara ngaktifin izin aplikasi? Itu di basis pengetahuan juga udah ada cara mengizinkan akses aplikasi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk ke logo aplikasi, bisa diklik nanti info aplikasi, atau masuk ke setting biasanya. Ke setting, terus pengaturan, perizinan aplikasi. Nanti bentuknya seperti ini ya. Rata-rata sih sama ya, perizinan aplikasi. Nah, nanti ini diaktifkan semua, mulai file media, kamera, lokasi, telepon. Nah, nanti diizinkan, terutama yang telepon, karena dia nanti akan mengecek NMI dari HP teman-teman. Nah, ketika ini sudah diaktifkan, nanti otomatis insya Allah harusnya email tadi bisa muncul, terus teman-teman bisa login kembali seperti semula. Nah, ya untuk kendala tidak bisa login, itu rata-rata kendalanya karena itu. Karena yang pertama sudah digunakan atau ganti HP, terus yang kedua karena izin aplikasi MetaDesk belum diaktifkan di HP-nya. Seperti itu. Terus yang ketiga, itu banyak pertanyaan juga, gimana nih Pak untuk yang iOS atau iPhone? Nah, sementara untuk iOS ini belum support ya teman-teman. Jadi belum support, mungkin nanti untuk yang iOS bisa laporan dulu, sementara nanti kendalanya seperti apa, mungkin nanti bisa menggunakan face scan dulu atau mesin absen sebagai backup. Ya, kedepannya kita belum tahu pengembangan ini sampai iOS ini seperti apa. Sementara kita masih support di Android aja. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti bisa laporan biar kita juga bisa pemetaan. Ada berapa yang pengguna iPhone di
TDS di unit terminal berlian. Nah, selanjutnya pertanyaan yang banyak juga. Ini aplikasi sering crash atau keluar sendiri ya. Jadi itu biasanya force close aplikasinya dulu. Jadi force close itu biasanya kan ketika kita bisa tunjukin. Nah, ketika kita buka seperti ini kan aplikasinya masih jalan ya. Masih jalan. Nah, itu nanti di close dulu seperti ini. Nah, di close dulu. Nah, itu nanti kita coba login lagi. Itu biasanya bisa menanggulangi yang keluar sendiri, aplikasinya crash atau keluar sendiri. Nah, bisa juga itu kita melakukan install ulang, hapus, lalu install kembali aplikasinya. Biasanya penginstalannya itu mungkin ada kegagalan atau seperti apa, nah kita bisa install lagi aplikasinya. Kita hapus aplikasinya yang lama, terus kita install kembali. Terus yang keempat, itu kebanyakan kendalanya sulit untuk absen, scan. Nah, biasanya itu kendalanya yang pertama, dia ketika pendaftaran wajah yang pertama tadi, yang 5 kali tadi itu wajahnya kurang jelas dan pencahayaannya tidak cukup bagus. Nah, itu biasanya ketika teman-teman absen itu lebih sulit karena data training awalnya itu tidak jelas. Jadi ketika teman-teman mau absen, bingung aplikasinya ini warnanya seperti apa. Terus biasanya yang kedua, yaitu tadi ya, pastikan wajahnya nanti terlihat jelas dan menggunakan background yang polos untuk memudahkan melakukan absen. Nah, gimana Pak? Saya ini sudah mendaftar nih, sudah melakukan pendaftaran. Terus saya ingin mengulangi pendaftaran karena sulit untuk absen. Nggak apa-apa, nanti laporan ke kita via email tadi, hubungi via email tadi, terus nanti kita lakukan reset, terus nanti teman-teman bisa bisa melakukan pendaftaran lagi, bisa lakukan login lagi. Nanti kita pandu di email tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kecepatan atau bagaimana, monggo mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan. Bisa Mas Denny. Iya, monggo. Bisa diulang Mas untuk yang aplikasi yang sudah di-download. Untuk mengulangi itu keluar sendiri gitu. Bisa diulang tadi kendalanya di mana Mas? Nah, aplikasi Crash ya. Nah, ini biasanya kendala solusi yang umum ya. Biasanya itu yang pertama, kita harus first close. First close itu nge-close aplikasinya. Biasanya ketika sudah dibuka seperti ini, ntar saya tunjukin. Oke. Nah, ketika kita buka seperti ini, terus kita keluar, itu kan masih ada aplikasinya yang berjalan. Nah, itu kita close, nah terus kita coba lagi buka aplikasinya. Nah, itu biasanya kendalanya terselesaikan. Terus yang kedua, itu kita coba hapus aplikasi dan install kembali. Nah, itu solusi yang umum. Atau biasanya yang solusi ketiganya itu adalah reset handphonenya. Biasanya handphonenya itu sudah kepenuhan atau RAM-nya sudah tidak support HP-nya jadul lah istilahnya. Nah, itu teman-teman ketika absen itu biasanya force close karena dia penyimpanannya nggak kuat biasanya. Seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan Pak Dodi. Yang pertama harus force close dulu, step pertama nyoba untuk dihapus terus diinstal kembali. Setelah itu nanti kalau misalnya belum bisa juga bisa dicoba untuk reset HP-nya.
terus nanti bisa install kembali. Biasanya HP-nya itu kepenuhan, Oke, seperti itu. siap. Untuk radiusnya, Mas Denny, radius untuk melakukan pinjer, radius. Iya. Ya, teman-teman nanti ketika absen, itu nanti muncul radiusnya. Jadi kayak tadi ya, tunjukin. Ya. Cara absen. Nah, ini nanti radius. Nanti di sini ada radiusnya. Ketika nanti sudah masuk dalam radius, itu nanti tombol absennya itu warna hijau, bisa digunakan. Nah, nanti kalau di luar dari radius, itu nanti tombol absennya ini nggak bisa ditekan. Tombol absen face-nya ini nggak bisa nggak bisa dipencet. Nah, radiusnya itu titiknya di CFS. Kalau nggak salah, saya buat 300 dari CFS. Kalau dari CFS itu mungkin di tempat briefing itu masih masuk dalam radius. Itu ya. Jadi teman-teman ketika briefing pagi itu udah bisa absen di situ. Seperti itu. Kemarin Dari, juga dari CWS mungkin 300 meteran gitu Mas ya, radiusnya Mas. ya 300 meteran. Mungkin kalau dari teman-teman briefing biasanya itu harusnya udah tercover. Siap. Ya. Siap Mas Denny. Oke, Dan untuk yang pemakaian iPhone yang nggak bisa, gimana ya, Mas? pemakaian iPhone yang nggak bisa, sementara mungkin kita pendataan dulu. Ini kan masih trial juga. Saya pendataan Ya. dulu, nanti biar tahu solusi untuk selanjutnya bagaimana. Apakah nanti menggunakan mesin absen mesin secara manual dulu sebagai backup, apa nanti bisa pinjam ke HP teman lainnya juga bisa. Cuman untuk tahap awal ini saya pengen tahu dulu orangnya siapa-siapa aja biar nanti solusinya bisa tepat gitu Pak Dodi. Saya rasa juga lebih banyak yang menggunakan Android daripada yang iPhone. Ya. Dan satu lagi Mas Denny, untuk Android yang nggak bisa install, nggak support gitu gimana? Nah, itu Untuk yang tadi bagi ya. teman-teman ada ya. Nah, untuk yang nggak bisa install ini, yang pertama, kemungkinan nggak ngaktifin aplikasi yang tidak dikenal. Karena kita kan belum masuk di Play Store, jadi masih proses untuk pendaftaran di Play Store. Jadi karena kita daftarnya di website, itu di Android harus mengizinkan aplikasi yang tidak dikenal. Terus yang kedua, itu biasanya aplikasinya tidak support. Jadi untuk case tertentu, itu silakan menghubungi kami, nanti kita berikan instalan yang berbeda, karena biasanya prosesornya itu berbeda pada prosesor umumnya. Jadi nanti kita berikan versi aplikasinya yang berbeda gitu ya. Begitu ya. Hmm. Siap. Oke. Siap. Makasih Siap. Pak Dodi. Terima kasih Oke. Mas. Iya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih masih terkendala untuk Tapi nggak bisa. menggunakan Android-nya itu sudah support. dan juga instalasi. Monggo. Pak Adi kemarin, Pak Adi kayaknya ada pertanyaan Pak Adi. Halo Pak Denny. Ya. Iya itu kemarin tuh HP-nya nggak bisa diinstal. Download bisa, cuma installnya nggak bisa. Untuk aplikasi pihak ketiga udah dicentang bisa, cuma untuk installnya nggak bisa. Tulisannya apa Pak ketika nggak bisa itu? Tidak bisa diinstal, aplikasi tidak terinstall. Nah itu sudah ngaktifin izin aplikasi tidak dikenal? Sudah diaktifin. Sudah. Nah kemungkinan nanti saya kasih untuk installer aplikasi yang berbeda ya Pak. Itu biasanya prosesornya berbeda. Nanti saya kirimkan atau saya buatkan tutorial untuk seri aplikasi yang berbeda. Jadi nanti teman-teman installernya nggak pakai link yang sebelumnya itu, nanti saya kasih link yang baru ya. Oh iya, ya makasih Pak. Nanti dikasih link yang terbaru ya untuk yang nggak support ya. Nanti hubungi aja. Kemarin sudah ngirim email. Udah, email saya banyak sudah ya? ngirim itu. Ya,
itu nanti Ya. sudah kita balas dari situ aja. Nanti balasannya kalau bingung di mana nanti bisa dilihat di emailnya masing-masing ya Pak. Di kotak masuk itu nanti ada balasan dari kita. Ya, oke, siap Pak Denny, siap. Oke, Oke, makasih Pak Denny. siap. Oke, teman-teman yang lain. Halo, halo, Iya, halo. iya Pak. Oke, Ya, masuk. Mas Denny, Iya, Pak. bisa diulang untuk cara fingernya Mas Denny untuk scan wajahnya gimana Mas Denny? Oke, saya ulangi lagi ya. Siap. Sini. Oke. Di sini kita udah masuk ke dashboard ya Pak. Saya nggak ngulangi dari login lagi. Jadi teman-teman kalau sudah login awal, itu nanti ketika masuk ke aplikasinya otomatis sudah masuk ke dashboard. Seperti ini. Nah, nanti bisa klik menu presensi yang di tengah ini. Oke, setelah itu nanti klik presensi. Oke, nanti kalau sudah di dalam radius, itu nanti bisa kita ngeklik face scan-nya. Kita klik. Oke, nanti paskan wajah kita di bulatan hijau. Seperti ini. Saya coba lagi. Nah, itu nanti yang pertama. Yang kedua kita harus tersenyum. Yang ketiga mengedipkan mata. Oke. Usahakan teman-teman ketika melakukan absen itu di tempat yang cahayanya cukup terang, jangan di tempat yang gelap, dan usahakan posisinya sedang berhenti atau diam atau sedang duduk, karena kadang ketika HP-nya goyang itu kesulitan dalam mendeteksi wajahnya, seperti itu. Jadi kalau bisa kondisinya berdiri, sedang diam, nggak sedang jalan. Kadang kita sambil absen, sambil jalan, itu kadang sering gagal untuk melakukan absen. Seperti itu. Oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Denny. Oke, Pak. Oke, Halo, Mas teman-teman. Ya, monggo. Kalau daftar ulang face-nya gimana? Daftar ulang biar nganu, enggak. Ya, Kan sering nggak bisa. ya. Jadi kalau sering nggak bisa, sering sulit untuk melakukan absen, itu biasanya kita melakukan pendaftaran ulang. Nah, pendaftaran ulang nanti teman-teman bisa menghubungi kita via email tadi yang di website. Nah, di website kita di sini nanti klik bantuan, terus hubungi kami. Nah, nanti di sini tulisin aja, Pak, ini saya kesulitan untuk login, tapi jangan lupa sertakan nama sama NIP ya, sama unitnya di mana. Misalnya nama di sini Denny, di NIP-nya sekian, terus di PJTI misalnya. Di dalam emailnya misalkan ini, perihalnya misalkan mau daftar ulang pendaftaran. Nah, di sini jelaskan karena kesulitan absen. Nah, nanti ambil satu screenshot aplikasinya aja, terkendala gimana, terus nanti tinggal kirim. Nah, nanti kita
bantu reset password, reset login, reset pendaftarannya via admin. Terus nanti kita akan hubungi atau kita balas via email tadi. Seperti itu, Pak. Pak Dimas Oke, tadi ya? oke. Ini Iya. maksudnya daftar ulang verifikasi wajah, Mas Denny. Iya, yang awal tadi. Jadi Oh, iya nanti ya. akan mengulangi step yang Stepnya. Oh, untuk untuk pendaftaran yang awal. Untuk login ini. Nah, nanti akan mengulangi step ini. Mesti mengisikan nomor telepon lagi, terus registrasi lagi wajah yang tadi yang 5 kali. Nah, itu biasanya di sini kendalanya teman-teman waktu daftar yang pertama ini karena penting ya. Jadi untuk mencocokkan ketika absen dengan data yang sudah didaftarkan di awal. Nah, ketika daftar ini wajahnya kurang jelas, itu nanti mengganggu pada proses absennya juga. Gitu. oke Mas Denny. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Sebelum saya tutup. Oke, mungkin kita tunggu sampai 14.55 atau Pak Jin, mungkin ada arahan Pak Jin, monggo. Oke, sudah join kayaknya. di kantor lagi. Nggak stabil. Pak Wawan, siap Pak Wawan. Ya, assalamualaikum. Baru datang ini. Iya, Mas Denny ya. Gimana Pak? Ada kendala? Kemarin punya gue itu kan nggak bisa login. Terus tak coba sarannya Mas Ian yang sama share kemarin. Nomor saksinya sudah muncul, tapi buat foto kok nggak bisa. Nggak bisanya gimana Pak? Ya foto cuma melebu terus nggak bisa tercover. Jadi seakan-akan nggak bisa absen gitu loh Mas. Oh, itu tadi. Berarti kemungkinan Pak, yang tadi pendaftaran di awal ini fotonya Pak ini kurang jelas. Jadi ketika pendaftaran usahakan wajahnya terlihat jelas, terus cahayanya nggak gelap dan posisi belakangnya itu di tembok atau di mana yang backgroundnya polos. Jadi nanti ketika match dengan wajahnya itu cocok. Terus yang kedua, selain pendaftaran registrasinya itu harus benar, ketika absen, itu juga usahakan ketika absen itu cari tempat yang cahayanya cukup jelas. Kalau malam mungkin dicari yang di bawah lampu, jangan yang di tempat yang gelap, karena aplikasinya nanti kesulitan mendeteksi wajahnya. Terus nanti kalau absen, jangan sambil jalan. Kadang kalau sambil jalan kan kameranya gerak atau getar. Nah, itu nanti sulit untuk aplikasinya mendeteksi wajahnya seperti itu. Kalau pendaftaran foto itu alangkah baiknya waktu siang hari apa malam ya? Soalnya kemarin saya tuh pakai malam hari. Ya, kalau bisa sih siang hari, Pak. Jadi siang hari di luar ruangan kalau bisa lebih bagus lagi. Jadi lebih jelas nanti fotonya seperti itu. Aku mulai kapan? Kalau misalnya nggak ada kendala yang berarti, ya kita nanti bisa mulai per 1 Juni. Ya semoga aja nanti kita bisa implementasi sesuai dengan deadline ya. Oh iya, berarti ini ada banyak, absennya dapat nanti ya. Iya, mantap, kita harus berkembang. Iya, berarti seperti BJT ya nanti Iya, kelanjutannya siap. seperti itu.
Betul. Oke, makasih. Ini saya baru datang dari. Ya, Ya, Pak. Oke. Satu lagi Mas Dani, Oke, gimana Pak? ini pegangan dari teman. Itu kan ya ada cutinya. Nah, itu gimana untuk cutinya itu ada cuti apa gimana Mas Dani? Iya. Nah itu kemarin saya sudah diskusi ya sama Pak Jun. Mungkin saya sampaikan aja ya Pak Jun. Oke, mau Pak Mas Denny, silakan. Ya. Jadi kemarin kita sudah diskusi sama Pak Jun, terutama untuk yang cuti. Insya Allah kita implementasinya di 1 Juni juga, sekalian sama implementasi aplikasinya juga. Itu nanti bisa pengajuan via aplikasi. Cuman karena di BJT ini operasionalnya cukup padat, nanti ada kita buatkan form manual juga untuk double check. Jadi kalau di aplikasi takutnya ada kelolosan, Pak. Jadi takutnya ada yang lebih, kita buat maksimal nanti, maksimal cuti satu shift 1 orang. Gitu. Jadi per shift-nya maksimal 1 orang aja, nggak bisa lebih. Karena nanti takutnya ya, operasionalnya terganggu seperti itu. Nah, ketika nanti 1 orang itu bisa mengisikan via form manual, nanti kalau sudah ditandatangani oleh Korlap dan Pak Jun sebagai manajer operasi, itu nanti bisa difotokan, terus dimasukkan ke dalam aplikasi, gitu. Nanti dimasukkan izinnya, seperti itu. Nah, nanti skenario untuk pengambilan izinnya itu siapa-siapa aja, monggo nanti Korlapnya yang koordinasi dengan Pak Jun, bagaimana pengaturannya silakan, kayak gitu. Iya, bro. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas. Ini Ya, sore. Di ya, Pak Ajis lah yang ini. namanya ya. Oke. Mas ini itu yang nggak bisa login atau masuk di absen itu gimana? Ya tadi sudah saya jelasin. Yang nggak bisa login itu ada 2. Login kan, itu pertama usernya sudah terdaftar di perangkat lain, sama izin aplikasi belum diaktifkan. Nah, kalau user sudah terdaftar di perangkat lain, atau misalnya dia ganti HP, gimana Pak? Ya sudah, nanti hubungi kita via email, itu nanti kita akan riset ulang, pendaftarannya nanti teman-teman bisa login kembali. Tuh. Ya, terus nanti kalau memang sudah Saya kasih tahu, yang masukkan login sudah bisa, tetapi yang foto-foto itu tetap nggak bisa. Tetap Korlapnya ya yang saya kasih informasi ya. Iya nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman butuh lebih cepatnya lagi, bisa menghubungi kita langsung tadi. Di sini kan nanti buka website TDS. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga websitenya TDS itu apa. Soalnya nanti ini buka. kan banyak yang belum tahu Mas, dan banyak yang bisa. Ya, itu kemarin di chat itu kan sudah ada ini ya, apa namanya, link untuk tutorial-tutorialnya. Nah, di situ nanti bisa dibaca cara login, kendala login itu apa. Nah, seandainya nggak bisa, itu nanti bisa buka website kita, teds.co.id, websitenya TDS. Nanti di bagian bawah itu ada pusat bantuan. Nanti klik hubungi kami, nanti kendalanya apa, nanti disebutkan di situ. Kalau misalnya kendalanya loginnya karena tadi sudah terdaftar di HP lain, nanti kita coba riset dari admin, setelah itu nanti kita kabari via email untuk login kembali. Kalau misalkan kendalanya izin aplikasi belum diaktifkan, nanti ada di sini, teman-teman bisa baca sendiri cara ngaktifin izinnya. Cara mengizinkan akses aplikasi. Nah, nanti bisa dilihat cara-cara di sini. Ini nanti
setiap HP punya menu yang berbeda-beda ya, tapi paling enggak nanti bentuknya seperti ini, pengaturan di aplikasi MetaDS, terus nanti kelola izin aplikasi, ini nanti diaktifkan semua, mulai dari media, kamera, lokasi, telepon. Nah, itu nanti baru bisa dilakukan login. Itu biasanya teman-teman nggak bisa login karena belum mengaktifkan izin tadi, ininya nggak muncul. Nah, saya lihatkan ya. Nah, email ini harus muncul. Jadi kalau misalnya emailnya ini nggak muncul, itu berarti teman-teman belum mengaktifkan izin aplikasinya. Jadi nggak bisa dibuat login. Untuk beberapa HP yang HP dengan Android yang terbaru, itu biasanya emailnya ini otomatis. Cuman untuk HP yang Android-nya agak lama, itu biasanya harus manual mengaktifkannya di izin aplikasinya ini tadi. Nah, kalau ini emailnya ini sudah muncul, dipastikan harusnya sudah bisa buat untuk login aplikasi. Itu Pak Jis. Mas Ben, Ya, ini untuk akun lewat HP-nya ini biasa langsung mulai apa Mas Ben? iya Pak, kurang jelas Pak. Halo, kurang jelas Pak. Ya, Mas Ben. Ini yang akun dari HP ini Mas Ben. Aplikasinya itu dilaksanakan mulai kapan Mas Ben? Oh iya, nanti di WA itu kan sudah saya buatkan deadline-nya. Kalau nanti nggak ada kendala, kita lakukan di 1 Juni, Pak. Ini jadi teman-teman bisa trial dulu selama 1 bulan. Oke, Mas Ben, atur suwun. Oke. Mas Den, Ya, kalau bisa itu kita kumpul di lantai dulu aja. Yang nggak bisa, biar cepat terlaksana. Kalau gini-gini nggak mungkin bisa. Itu. ya nanti Itu yang kita sediakan. Usulan saya. Tapi kalau usulan sampean kalau gini Zoom, wis pastinya nggak iso iki. Wis aku gaya absen manual aja jari horizon, Pak. Iya, nanti kita sediakan lah. Khusus awamu manual aja. Khusus awamu manual aja, khusus awamu sih. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, nanti kita sediakan lah. Ini Tapi Mas Denny harus turun tangan dulu tadi. Iya, Jis. Jis. Intinya Mas Denny harus turun tangan dulu tadi. Intinya ya. Menanda HP nara itu sate DS. ya itulah. Ya mungkin nanti saya buatkan jadwal khusus saja. Nanti kita kumpulkan dulu yang belum bisa siapa. Nanti saya buatkan jadwalnya kita untuk bertemu. Tapi yang udah bisa ya nggak perlu. Gitu Pak. Nanti kita buatkan khusus waktunya sendiri. Siap. Oke, Siap, ini Mas nanti Denny. Oke. Zoom hari ini juga kita rekam. Nanti teman-teman yang nggak ikut nanti juga bisa ngelihat Zoom hari ini. Jadi mungkin nanti bisa ngelihat juga apa kendala-kendala yang sama yang dihadapi nanti mungkin oh iya ternyata caranya seperti ini nanti bisa dipraktekin. Itu ya game ini karena sudah masuk waktu asar juga mungkin karena sudah nggak ada pertanyaan lagi ya Pak atau pasti ada sebelum saya tutup. Ya, Mas Den. Ya. Bisa nyambung sedikit Mas Den. Ya. Oke. Jadi gini Mas Den, nanti untuk korlap klub semua ya, Pak Dodi, Pak Horizon, Pak Arifin, Pak Adi. Nanti untuk teknis masalah cuti nanti Halo, putus sebetulnya Pak Jun. Halo Pak Jun. Suaranya, Pak.
Iya, Pak Jen kayaknya terputus. Lanjut aja Mas Den, sinyalnya lagi error sini. Unmute Mas Den, unmute dulu Mas Den. Oke, melanjutkan tadi, mungkin informasi yang ingin disampaikan Pak Jun tadi untuk yang cuti ya. Untuk yang cuti, mungkin korlapnya nanti bisa berkumpul untuk mendiskusikan gimana nanti penerapan cutinya seperti apa. Para korlap nanti akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan manajer operasi, Pak Junaidi, implementasinya nanti seperti apa, yang sekiranya nanti nggak mengganggu operasional di lapangan seperti itu. Oke, mungkin hari ini tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, satu lagi Mas Den. Ya, monggo. Ya, nanti saya pesan Mas Den ya, nanti tetap sampai adakan evaluasi ya. Jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi terserah, yang penting nanti diadakan Zoom evaluasi terkait masalah trial metode ini ya. Jadi nanti teman-teman selama nanti trial ini mungkin ada kendala, nanti bisa sampaikan lagi di Zoom Mas Den. Selain juga nanti teman-teman kalau misalnya ingin menghendaki langsung ketemu Ya, jadi nanti kita jadwalkan dulu Pak Jon, terutama untuk teman-teman yang mungkin butuh dukungan langsung ya. Mungkin kesulitan, nanti kita buatkan jadwal khusus biar bisa langsung ke tempat untuk ada dukungan langsung, biar ini gimana sih Pak, bingung caranya, kalau baca juga bingung, ya sudah kita bantulah. Ya, tapi semoga nggak banyak-banyak, kalau semuanya minta dukungan repot juga nanti. Terus nanti sebelum implementasi mungkin ada Zoom lanjutan untuk evaluasi gimana ke depannya, atau mungkin masih ada error-error, bisa kita evaluasi di Zoom tersebut. Ke-mute lagi Mas Den. Oke, teman-teman, jadi itu tadi, nanti setelah ini kita ada support onsite, jadi nanti kita jadwalkan harinya hari apa. Kalau teman-teman masih nggak datang juga, nanti repot juga. Harusnya kalau udah ada support onsite nanti bisa terbantu. Nanti sebelum tanggal 1 Juni juga ada Zoom evaluasi. Bagi yang masih berkendala, nanti bisa kita sampaikan di Zoom tersebut. Oke, saya akhiri Zoom hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam Zoom hari ini. Semoga kita diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.